Pak Febri? Iya, Bika. Pak Febri sibuk nggak? Enggak, ini cuma lagi ngerjain beberapa tugas yang belum selesai gitu aja, Bu. Saya mau minta waktu Pak Febri sebentar nih, bisa ya? Boleh, Bu. Ada apa emang? Saya mau cerita tentang kelas saya, tentang situasi yang ada di dalam kelas saya. Kondisi lah. Kenapa dengan kelas Ibu? Selama ini saya rasa kelas Ibu baik-baik saja. Anak-anak selalu, waktu pembelajarannya Bu Ika selalu senang dan gembira. Iya, gini loh. Karena terlalu bergembiranya, jadi anak-anak itu susah menangkap saat saya memberikan materi gitu loh. Jadi apa namanya? Selama ini yang dilakukan pembelajaran oleh Bu Ika yang gembira, riang, ternyata berdampak pada anak-anak yang susah untuk menangkap seperti itu. Iya seperti itu. Oke, kira-kira apa sih yang Bu Ika inginkan dari situasi yang terjadi saat ini? Yang saya inginkan itu bagaimana anak bergembira juga, senang juga, tapi juga dapat menangkap materi dari saya gitu loh Pak. Oh, jadi Bu Ika itu ingin pembelajaran yang menyenangkan, tetapi siswa juga bisa menangkap 100% dari pembelajaran yang diberikan oleh Bu Ika seperti itu. Iya, betul. Oh, begitu. Terus gini Bu Ika, kira-kira selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ika itu, Ya. hal apa saja yang telah dilakukan Bu Ika untuk anak-anak itu bisa menerima pembelajarannya, bisa bergembira seperti itu? Nah, kalau anak-anak kan biasanya sukanya belajar sambil bermain kan Pak ya. Tapi kenapa saat saya memberikan tugas atau materi sambil bermain itu anak-anak malah lebih suka bermainnya, tapi materinya tidak ditangkap. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu lebih cenderung suka bermainnya Ya. daripada untuk belajar materinya seperti itu. Betul. Mungkin ada hal lain yang selain itu yang mungkin Bu Ika sudah pernah lakukan selain itu, yang membuat anak-anak mungkin cara pembelajaran yang lain atau bagaimana seperti itu? Belum pernah sih, sejauh ini hanya masih materi sambil bermain. Misalnya kita mengenal macam-macam buah ya, kita mengenal macam-macam buah, kita bermainnya sambil memakai spidol. Nah, sambil bernyanyi macam-macam buah, kita putar spidolnya ya kan, nanti berhenti di salah satu anak itu suruh menyebutkan seperti itu. Tapi sebelumnya saya sudah menjelaskan macam-macam buah itu ada apa saja gitu. Mungkin ada cara lain yang sudah pernah Bu Ika lakukan selain yang selama ini dilakukan, yang sudah dicoba untuk untuk mengubah anak-anak yang untuk menjadi lebih memperhatikan materinya juga selain bermainnya seperti itu. Contohnya seperti apa Pak ya? Nah, mungkin cara-cara belajar yang lain seperti itu. Mungkin jika pernah melakukan cara belajar yang lain selain itu, atau hal yang pernah Ibu lakukan atau mencoba pembelajaran dari rekan-rekan yang lain seperti itu. Sejauh ini hanya seperti itu. Tapi kalau biasanya tentang misal buah tadi ya kan, buah, sayur, sekiranya di rumah ada, kadang beberapa anak saya suruh bawa, jadi kita ada contohnya juga. Tapi kenapa tidak bisa semaksimal gitu loh Pak? Anak-anak itu kalau diberi materi, kira-kira mereka itu sukanya apa agar mereka bisa nangkap materinya? Biasanya pernah nggak Ibu Ika memberikan pembelajaran terus anak-anak bisa nangkap materinya dengan baik gitu, selain dengan bermain? Pernah satu kali, itu pun tema yang lain ya. Jadi misalkan tema rekreasi kan ya. Nah, anak-anak itu pinter banget buat menangkapnya, bisa semuanya gitu loh. Soalnya mungkin dia sering rekreasi kan ya, jadi kan dia bisa. Nah, selain materi rekreasi atau yang lebih sulit-sulit itu nggak bisa. Berarti kalau gitu kan anak-anak artinya dia bisa menangkap materinya ketika anak itu pernah melakukan kegiatan itu seperti itu. Gitu. Jadi tadi kan Bu Ika pernah mencoba itu mengkaitkan dengan rekreasi dengan kegiatan anak-anak. Ternyata anak bisa menangkap lebih baik. Iya. Nah, berarti di situ mungkin daya tangkap anak-anak
menurut Bu Ika seperti apa? Kalau dari cara kalau yang tadi awalnya Bu Ika pernah memberikan pembelajaran bermain, tapi ternyata anak-anak tidak bisa menangkap materi dengan baik. Ya. Terus Bu Ika pernah sekali memberikan materi, tapi dikaitkan dengan kejadian yang pernah atau pengalaman yang pernah anak-anak alami, ternyata itu lebih banyak menangkap. Berarti apa yang sekiranya Bu Ika dapatkan dari kedua cara tadi yang berbeda mungkin? Oh, berarti saat pembelajaran itu kita harus mempraktekannya seperti itu. Bisa jadi seperti itu mungkin, atau Bu Ika bisa memadukan keduanya. Kira-kira seperti apa yang dapat menarik anak-anak sehingga dia dapat menangkap materi lebih baik seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau seandainya temanya itu tidak bisa untuk dipraktekkan, terus bagaimana Pak? Nah, pernahkah Bu Ika itu mencoba suatu kegiatan belajar yang dimana anak-anak itu tidak perlu pakai praktek, tapi mereka bisa menangkap materinya seperti itu? Apakah pernah Bu Ika melakukan hal itu? Belum pernah sih sejauh ini. Berarti hal ini selama ini hanya belajar Sambil bermain dan juga kadang menggali informasi dari pengalaman si siswa. Iya benar. Seperti itu. Kalau gitu kira-kira Bu Ika agar anak dapat menerima materi dengan baik, berarti Bu Ika dapat menggabungkan dari apa yang Bu Ika miliki tadi. Oh, berarti bermain juga, mempraktekkan juga. Seperti itu. Atau meminta orang tua di rumah sebelum besok disampaikan materinya, minta orang tua di rumah untuk mengajak anak-anak buat menggali materinya tersebut terlebih dahulu, gitu tak? Bisa jadi seperti itu, Bu. Jadi kalau merasa berarti kan Bu Ika bisa memiliki, ternyata anak-anak sudah pernah saya coba seperti ini, ternyata bisa melakukan dengan baik mereka. Itu kan bagus Bu Ika. Iya. Itu. Jadi berarti kan Bu Ika sudah punya kemampuan, sudah punya hal apa yang sudah dimiliki oleh Bu Ika untuk pembelajaran seperti itu. Pak Febri bisa aja. Nah, ini kan benar. Tadi kan sudah biasanya anak-anak suka bermain, apalagi kan kelasnya Bu Ika itu selalu rame sekali. Ya kan anak-anak senang seperti itu. Jadi mungkin tadi kan sudah ada pembelajaran yang selalu bermain, terus dikasih pengalaman apa yang telah mereka. Jadi mengkaitkan pembelajaran dengan pengalaman sehari-hari seperti itu. Oh iya. Seperti anak-anak diajak bercerita gitu Pak ya? Ya benar. Iya bisa. Jadi apa yang Ibu dapatkan tadi? Kira-kira apa yang Ibu dapatkan setelah berdiskusi ini tadi? Kekuatan apa yang Ibu dapatkan untuk mengembangkan kembali pembelajaran Ibu? Kan? Oh gitu. Kalau ya pengennya ya anak-anak paham dengan belajar sambil diajak bercerita gitu. Berarti apa yang harus Ibu lakukan tadi? Mengajak anak bermain sambil mengajak anak-anak untuk menceritakan kegiatannya sesuai dengan tema. Oh seperti itu, bagus. Jadi, tapi Pak, biasanya itu kalau anak diajak bercerita, satunya bercerita tapi yang satunya rame sendiri. Saya jadi bingung kan. Jadi ada masalah baru lagi ya gitu kan? Ya. Berarti tadi kan sudah tadi kan sudah ketemu bahwa akan dapat masuk materinya, ternyata dengan cara bercerita pengalaman sehari-hari. Berarti sekarang ketika anak bercerita, ada beberapa anak yang rame sendiri, tidak mau mendengarkan. Apa yang sudah Ibu lakukan di kelas, misalkan untuk anak-anak yang suka rame atau bagaimana, itu yang Ibu lakukan pada anak-anak? Biasanya ya kalau ada anak-anak yang rame, langsung saya tunjukin nih, coba yang diceritakan misalnya Mas Eka ya. Misalnya Mas Eka bercerita, tapi kok Mbak Ananda rame sendiri. Langsung saya tanya gini, coba Mbak Ananda apa yang diceritakan Mas Eka tadi gitu. Selain itu apalagi yang sudah pernah yang Ibu lakukan untuk anak-anak? Ya mengajaknya tepuk, seperti tepuk diam gitu, biar suruh mendengarkan temannya yang bercerita gitu. Nanti ada gilirannya mereka bercerita seperti itu. Berarti itu kan juga sudah bagus Bu Ika, sudah bisa dilakukan. Jadi kira-kira nanti biar pembelajaran itu masuk, materi itu masuk, terus anak-anak itu adalah mendengarkan dengan baik. Berarti apa yang harus dilakukan oleh Bu Ika di kelas? Memfokuskan anak seperti mengajak tepuk. Apalagi kira-kira?
kembali bertanya apa yang diceritakan anak sebelumnya. Seperti itu. Kemudian yang awalnya tadi ini digabungkan semua jadinya. Oh, digabungkan jadi satu gitu. Ya, berarti kan jadi kan anak-anak bisa bermain, bisa apa namanya? Tadi kan kita sudah punya kekuatan di dalamnya, di dalam pembelajarannya ada bermain, kemudian pembelajaran misalkan pengalaman anak-anak, kemudian ada apa namanya? Kesepakatan di kelas di mana kalau Bu Ika tupo berarti anak diam, ketika nanti ada teman yang bercerita berarti anak-anak harus diam, berarti kan seperti itu kekuatannya. Iya. Dari apa yang telah Bu Ika tadi ceritakan, mulai dari anak-anak yang apa namanya tidak dapat menangkap materi, kemudian bermain, kemudian dengan cara Bu Ika di mana anak-anak agar dapat memperhatikan teman di kelasnya, berarti Bu Ika, apa yang harus Bu Ika lakukan agar pertanyaan Bu Ika tadi yang di awal apa kegelisahan Bu Ika yang Bu Ika tanyakan mengenai Anak-anak kami sendiri. Dan juga ketika diajarkan belajar sambil bermain ternyata menangkap materinya lebih sedikit seperti itu. Dari apa yang ibu tadi sudah utarakan semua cara ternyata banyak cara yang bagus. Nah, kira-kira sekarang menurut Bu Ika sendiri, Ya. cara apa yang paling efektif dari apa yang telah Bu Ika alami selama ini ke anak-anak untuk dapat menyelesaikan masalah tadi? Untuk mencapai materinya, saya harus mengajak anak belajar sambil bermain, oke ya kan? Terus kemudian meminta bantuan orang tua untuk menggali materi terlebih dahulu atau mempraktekkan terlebih dahulu agar anak sebelum disampaikan itu dia sudah paham sebelumnya ya kan. Terus selanjutnya apabila meminta anak untuk bercerita dan ada anak yang ramai sendiri, saya bisa memberikannya dengan tepuk atau menanyakan kembali apa yang sudah diceritakan teman sebelumnya gitu. Iya, bagus. Jadi kan dengan begitu kan anak-anak kan bisa mengerti materi, senang belajar Iya, juga senang kan begitu. Dan juga kan sudah punya kemampuan, tinggal Bu Ika kan menggali lagi kemampuan yang Iya, sudah ada. Mungkin saya kurang pede Pak ya. Makanya saya konsultasi sama Bapak. Seperti itu ya Bu. Ada tadi Bu Ika nggak usah terlalu minder, cukup dengan anak-anak bagaimana kondisinya. Kan Bu Ika sudah punya kekuatan dalam diri sendiri. Karena saya itu takut untuk mempraktekannya gitu loh Pak. Makanya saya curhat. Nggak usah takut, nggak apa-apa kan. Nanti kalau ada ada misalkan ternyata ada miss di dalam pembelajaran atau ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kan kita bisa berdiskusi lagi seperti itu. Iya. Oke. Bagaimana Bu Ika? Ya, saya sudah lega. Terima kasih banget Iya, Bapak ya. sama-sama Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya.